Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari demi hari dalam hidup kita terus menambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan topik kita pada Mimbar Agama Islam kesempatan yang berbahagia ini mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, dan topik ini kita angkat sebagai pengingat untuk kita semua, yaitu tanda-tanda akhir zaman antara iman dan ujian kehidupan. Insya Allah akan dikupas oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Mustafid MA. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa Tuan Guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukan Ustadz? Selain beliau juga sebagai Kemenak ya Ustadz di Kota Binjai, kesibukan di bidang apa nih Ustadz yang belakangan ini di Kementerian Agama yang harus kita sampaikan kepada masyarakat? Yang pasti ya melaksanakan tugas pokok ya, dan lebih kepada ke masyarakat lah, pelayanan Pelayanan masyarakat. Tidak hanya di kantor tapi kita juga ke masyarakat. Tidak hanya Muslim, dari berbagai agama kita layani. Iya. Apalagi belakangan pondok pesantren. Siap. Kemudian kalau haji udah pisah ya Ustaz? Haji untuk tahun 2026 kita sudah pisah. Sudah ada kementerian tersendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz dan terus memberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Amin. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebaiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori nasional kita asal dari Kota Binjai, juga keluarga besar dari Kementerian Agama Kota Binjai, yaitu Al-Ustadz Muhammad Iqbal Syaiful S.A. Beliau membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 106. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum.
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahu kepadamu tentang apa yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka, yaitu neraka jahanam karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dalam acara kita yang berbahagia ini. Sudah tak sabar rasanya kita ingin mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu tanda-tanda akhir zaman antara iman dan ujian kehidupan, oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Mustafid MA Hafizahullah. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa TPRI Republik Indonesia Sumatera Utara yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum kita mengkaji masalah atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, mari sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat iman dan Islam tentunya, juga kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, khususnya kami mengikuti kegiatan Mimbar Agama Islam saja, Mimbar Agama Islam yang diselenggarakan oleh TPRI Republik Indonesia Sumatera Utara. Selanjutnya sholawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Jarod sebagai pemandu acara ini, kenapa saya mengangkat materi terkait dengan tanda-tanda akhir zaman?
Sebenarnya bicara tanda-tanda akhir zaman ini banyak yang diinformasikan oleh Rasul kepada kita. Karena sesungguhnya kita saat ini berada di fase kedua dalam siklus kehidupan. Fase pertama kita berada di alam rahim ibu kita. Pertama rahim ya. Ya, alam rahim. Kemudian kita lahir. Maka kita berada di fase kedua dalam fase kehidupan manusia. Nah, di fase kedua ini tentu kita dituntut untuk mengerjakan amal soleh sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul kepada kita semua. Persoalannya bahwa alam dunia ini kan sifatnya fana, Ustaz. Fana. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Ya. Kita akan meninggal dan kita akan memasuki fase berikutnya. Fase berikut. Apa yang disebut dengan alam akhirat. Nah, tentu karena dunia ini fana, maka untuk mendekati di akhir zaman itu kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Cuman Rasul kepada kita memberikan sinyal, memberikan informasi, tanda-tanda hari akhir itu seperti ini. Jadi banyak. Cuman saya akan mencoba mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau bersabda, "Sayati ala ummati jamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh wa masajidahum yauma idin amirah wa hiya kharabum minal huda wa ulama'uhum sarum man tahta adimis samai min indihim tahruzul fitnah wa fihim ta'ud." Hadis ini menarik kalau kita kaji, di mana Rasul memberikan sinyal kepada kita. Kata beliau, akan datang kepada umatku suatu masa di mana Islam itu tinggal namanya saja. La yabqa minal Islam illa ismu. Kalau kita lihat, Ustaz, fenomena yang terjadi hari ini, kita bicara Islam tentu bicara umat Islam, kan begitu? Betul. Kalau secara mendunia, memang umat Islam itu berada di posisi kedua setelah Nasrani, setelah Kristen. Tetapi kalau bicara Indonesia, Islam di Indonesia itu mayoritas. Mayoritas. Kalau saya catat data dari BPS tahun 2024, itu jumlah umat Islam di Indonesia itu 248,22 juta jiwa atau setara dengan 87,2%. Ini data BPS 2024. Dari jumlah penduduk 284,97 jiwa. Itu secara nasional. Nah, bicara Sumatera Utara, Ustaz. Tahun 2024 BPS mencatat bahwa jumlah umat Islam di Sumatera Utara itu sebanyak 10,39 juta jiwa atau setara dengan 66,85% dari jumlah penduduk 15,55 juta. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bicara Islam mayoritas secara nasional, apakah dari jumlah yang besar ini mereka sudah betul-betul mengamalkan ajaran agama atau belum? Atau hanya sebagian, atau bahkan lebih sedikit? Fenomena yang terjadi hari ini, Ustadz, Islam itu hanya dijadikan sebagai simbol kebanyakan. Contoh, orang supaya disebut Islam dia berpeci, bersorban, bergamis. Padahal dalam tanda kutip mungkin dia tidak salat, dia tidak zakat, dia tidak puasa. Nah, ini kan menjadi persoalan.
Dan tentu kita juga melihat para pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita sering menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Satu contoh, pada hari ini kita melaksanakan sholat Jumat umat Islam. Ya. Kita masih menyaksikan dia yang mengaku Islam, tetapi dia tidak peduli dengan adanya sholat Jumat. Dia tetap bekerja, ya, baik di kantor maupun di rumah. Dia masih sibuk mengendarai kendaraan di jalan. Dia masih berjualan dan lain sebagainya. Bahkan yang miris lagi, dia berjualan di depan masjid. Iya, tapi tak sholat. Tapi dia tak sholat. Iya. Padahal dia Muslim. Iya. Ini kan sebuah persoalan. Persoalan. Nah, kalau kita bicara jumlah, yes, jumlah umat kita banyak. Oleh karenanya, apakah ini sebuah fenomena yang digambarkan oleh Rasul terkait dengan Islam itu tinggal nama? Ini tentu menjadi persoalan kita ketika kemudian kita melihat secara keseluruhan, apa sih penyebabnya? Iya. Yang pertama tentu ya pemahaman agama. Pemahaman agama umat Islam terlalu dangkal. Karena sebagian kita terlahir sudah Islam, karena orang tua Islam. Ya. Ya, atau nenek dan kakeknya Muslim. Turunan Ustaz ya. Muslim turunan. Sehingga kalau mungkin dari orang tuanya mereka punya basic agama yang kuat, otomatis anaknya akan didik tentang pemahaman agama. Atau paling tidak dia dimasukkan ke pendidikan agama. Tapi kalau orang tuanya basicnya kurang, bahkan kemudian maaf Islam tapi tidak melaksanakan kewajiban Islam, maka dia tidak akan peduli dengan anaknya. Ini yang menjadi persoalan kita. Sehingga maka banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa dia mengaku Islam tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, banyak ya, ini saya bicara fakta ya, fakta dan realitas kehidupan, Ustaz. Iya. Realitas kehidupan yang saya sampaikan tadi, beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu kita tahu kita ada pilkada. Iya. Ada banyak calon anggota DPR, calon bupati, wali kota, kepala daerah. Dia mengislamkan dirinya, dalam artian dia sudah Islam, tetapi supaya dia mendapat simpati dari audiennya ataupun dari masyarakat Islam, maka dia seolah-olah menjadi seorang alim. Kemudian yang nggak biasa ke masjid, dia ke masjid. Kalau ada orang yang meninggal dia hadir, kalau ada pengajian dia hadir. Padahal selama ini tidak. Itu kan karena sesuatu, bukan dari hatinya. Nah, ini kan menjadi persoalan kita, bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Rasul beberapa abad yang lalu terkait dengan keberadaan Islam di akhir zaman. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz, kita juga melihat bahwa bagaimana kondisi umat Islam saat ini, baik secara nasional maupun internasional. Kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia ini mayoritas, umat Islam di dunia ini adalah urutan kedua, tetapi dari sisi empati, simpati terhadap saudaranya yang Muslim itu juga kurang. Kita ambil contoh kasus Palestina. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini kan bukti bahwa memang dari banyaknya jumlah umat Islam yang ada di dunia ini, kurang memperhatikan saudara-saudara kita yang Muslim. Sehingga bagaimana kondisi mereka di Palestina, itu seolah-olah tidak ada yang membela, tidak ada yang membantu. Begitu besarnya negara Timur Tengah, Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Bahrain dan sebagainya. Tetapi kurang perhatian. Walaupun kita bicara bukan persoalan Islamnya, tapi humanisnya, kemanusiaannya. Tapi secara umum, Palestina itu sebagian besar adalah Muslim. Siap. Artinya apa? Artinya ya kita harus ada empati dong, kan gitu. Sebagai saudara kita yang Muslim. Ya Alhamdulillah kita Indonesia senantiasa menyokong, mendukung terhadap apa yang menjadi kewajiban negara terhadap negara Palestina. Siap. Izin Ustadz, kita tahan dulu Ustadz, karena ada yang mau lewat dulu nih Ustadz. Nah, apakah dapat kita simpulkan ketika umat Islam itu sebagai mayoritas, kemajuan kemunduran negeri kita ini juga
berdampak kepada mayoritas agama itu. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Kita sangat beruntung sekali karena Masya Allah Tabarakallah, di sela-sela kesibukan Tuan Guru kita masih sempat ingin memberikan ilmu kepada kita, yaitu tanda-tanda akhir zaman antara iman dan ujian kehidupan. Karena saya pernah mendengar nasihat dari para ulama, guru-guru kita, kalau ada sebuah kumpulan atau taklim pengajian tidak membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, itu sebuah peristiwa yang sangat riskan, sangat miris. Karena kita melihat banyak kajian-kajian hari ini, kajian-kajian tentang kehidupan, tetapi jarang sekali membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Sehingga kita mengingat bahwasanya beriman kepada hari akhir itu juga termasuk salah satu dari rukun iman kita di dalam Islam. Nah, insya Allah Ustadz Dr. Haji Mustafid MA setelah memaparkan tadi beberapa pemaparan, namun terhenti tadi, dapat disimpulkan sementara bahwasanya ketika beliau memaparkan kepada kita tentang persentase banyaknya kaum muslimin ngosah dunia lah di Indonesia saja dulu. Berarti dapat juga disimpulkan sementara bahwasanya kemajuan, kemunduran umat itu ya role model dan contohnya itu kita. Berarti belum majunya kita ini hari ini dapat disimpulkan karena mayoritas agama itu kita Islam juga belum menjalankan Islam itu sesungguhnya. Dan apalagi penyebabnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Mustafid MA. Ustadz, itu gimana tadi Ustadz? Berarti kenapa umat Islam ini belum maju? Dulu pernah ada kejayaan Islam Ustadz ya. Kenapa sekarang bisa berbalik Ustadz? Dan apakah ada harapan kita bisa di puncak kejayaan emas itu lagi? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara umat Islam Indonesia, itu sebenarnya Indonesia itu negara terbesar umat Islam di dunia. Karena jumlah penduduk kita banyak. Nah, ada sebuah hadis Ustadz yang ini menggambarkan bagaimana sebenarnya banyaknya umat Islam tetapi tidak berkualitas. Nah, ini kaitannya dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Maju mundurnya, walaupun dulu pernah jaya kan gitu. Nabi pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa umat Islam itu suatu saat seperti makanan di meja makan. Dia akan dikerubungi, akan diambil oleh orang dari berbagai penjuru. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, sehingga umat Islam itu menjadi lemah. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi keberanian dan sebagainya. Para sahabat bertanya kepada Nabi waktu itu. Kata para sahabat, wa min qillatin nahnu yauma id ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit? Kemudian Nabi menjawab, bal antum yauma id kasir. Bahkan kamu pada waktu itu jumlah yang mayoritas. Gitu. Artinya banyak. Kalau kita bicara di Indonesia tadi kita mayoritas kan. Walakinnakum gusaan kagusa isail. Jumlah yang banyak itu kata Nabi seperti buih di atas bah. Dia tidak punya pendirian, dia terombang-ambing, dia mudah terpengaruh. Ke kanan-kanan, kiri-kiri. Tidak mudah terpengaruh, tidak punya pendirian. Sehingga jumlah yang banyak itu tidak mencerminkan kualitas keislamannya. Tadi berbagai faktor sudah saya sebutkan. Kenapa terjadi seperti ini? Kata Nabi, walayanji'annallahu min suduri adukumul mahabata minkum.
Allah telah menancapkan rasa takut kepada mereka terhadap musuh-musuh Islam. Jadi rasa takut itu sudah ditanamkan kepada orang Islam sehingga musuh-musuh Islam tambah berani. Kemudian kata Nabi, wal yakdipannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah menyemayamkan ke dada mereka apa yang disebut dengan penyakit wahan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, mahwal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan? Kata Nabi, yang dimaksud penyakit wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Itulah penyebabnya. Karena sebahagian besar kita umat Islam, bukan Islam tidak melarang kita kaya. Enggak. Tetapi Islam memberikan metode cara bagaimana kita menjadi kaya, kan begitu. Ada aturan, ada cara untuk bisa mendapatkannya itu. Tidak sembarangan riba, tidak korupsi dan sebagainya, tidak. Itu dilarang oleh Islam, tetapi ada cara. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa jumlah umat Islam itu tidak berkualitas. Jadi dia udah penyakit cinta dunia, kemudian juga takut akan mati. Padahal kematian itu pasti terjadi, kan begitu. Itu terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Artinya kualitas umat Islam yang begitu banyak itu karena memang ada penyakit wahan yang disampaikan oleh Rasul. Ini sabda Rasul ya. Kemudian Ustaz, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, yang kedua kata Nabi, tanda akhir zaman itu dan akan terjadi kepada umatku adalah wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Jadi tidak tinggal Al-Quran itu kecuali tulisannya. Jadi suatu masa kata Nabi, Al-Quran itu tidak tinggal hanya tulisan. Nah, persoalannya adalah apakah fenomena ini sudah terjadi hari ini? Mari kita lihat, Ustaz. Mari kita lihat. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup dan tentu senantiasa harus kita baca, itu menjadi kewajiban kita adalah membacanya. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf pun, itu dia akan mendapat kebaikan. Dan satu kebaikan, 10 kebaikan. Jadi sudah berlipat. Bahkan kemudian kata Nabi juga, Iqra'ul Quran fa innahu safi'an li ashabi yaumal qiyamah. Akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi pada faktanya ketika Al-Quran juga sebagai kitab yang harus kita pedomani, orang yang mendengarkannya mendapat pahala, orang yang membacanya apalagi, orang yang memahaminya apalagi, orang yang mengamalkannya apalagi. Tapi fakta hari ini, coba Ustadz cek. Ustadz datang ke salah satu sekolah lah, katakanlah SMP, SMA. Suruh anak-anak baca Quran. Mungkin ada yang bisa, kan gitu. Tapi ada yang sama sekali nggak bisa. Ada yang bisa tetapi makharijul hurufnya tidak pas. Jadi banyak. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari kita Ustadz, dulu kita itu belajar ketika kita masih kecil, ketika kita masih sekolah, belajar ngaji di tuan guru. Kemudian di sekolah, katakanlah dia di ibtidah, setelah dia besar sudah lupa, setelah sudah hatam dia tidak lagi membaca. Al-Quran hanya dibaca ketika malam Jumat mungkin, baca Yasin dia, atau ketika ada orang meninggal, atau ketika bulan suci Ramadan ada tadarus. Setelah itu selesai. Jadi tidak lagi mendawamkan bacaan Al-Quran sebagai kegiatan rutinitas yang harus dilakukan setiap waktu atau setiap saat. Kita bisa lihat fakta di lapangan, Ustadz. Setiap kita Muslim, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, mungkin kita semua di rumah kita ada Al-Quran. Ada. Sebagai umat Islam tentu dong. Tetapi Al-Quran itu apakah sering dibaca? Atau berapa minggu sekali dibuka, kemudian dibaca? Atau berapa bulan? Atau berapa tahun? Fakta kalau kita lihat di lapangan,
Di rumah-rumah ada Quran yang cantik-cantik Ustaz, dengan berbagai percetakan yang Cetakan. cantik. Tapi tidak pernah disentuh, sehingga ketika kita pegang itu Al-Quran, itu sudah berdebu. Kenapa? Karena nggak pernah dibuka. Itu di rumah. Jadi tidak ada lagi kedengaran tadarus di rumah-rumah kita seperti mungkin zaman orang tua kita dulu di kampung-kampung sana. Setiap maghrib itu bersahut-sahutan orang membaca Al-Quran. Sekarang tidak lagi terdengar lagi. Karena Quran hanya sebagai pajangan. Begitu juga di masjid. Kita lihat di masjid itu. Di masjid itu banyak kali Al-Quran. Bahkan cantik-cantik. Iya. Tapi coba Ustadz pegang Debu. Quran itu. Pasti berdebu. Kenapa? Karena jarang disentuh juga oleh jamaahnya. Ini kan menandakan bahwa ada betulnya Rasul itu menyampaikan bahwa di akhir zaman itu Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kan gitu. Karena memang jarang dibaca, konon lagi mengamalkannya. Ya paling tidak, ya kita bisa membaca Al-Quran. Kalau untuk memahami Al-Quran ya kita perlu belajar khusus kan gitu. Tapi yang pasti memang kita juga harus memahami ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya tentu dengan masalah-masalah akidah, masalah syariah, masalah muamalah. Itu harus paham gitu. Tidak hanya kita mungkin bisa membaca, tapi paling tidak itulah dulu. Kalau untuk memahami secara keseluruhan 30 juz, ya mungkin harus belajar khusus kan gitu. Iya, betul. Nah ini Al-Quran. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, tanda akhir zaman itu yang nanti datang kepada umatku kata Nabi adalah wa masajiduhum yauma idin amiroh wa hiya khorobum minal huda. Banyaknya masjid-masjid yang dibangun dengan megah, Ustaz. Iya. Tetapi jauh daripada marwah petunjuk. Kita lihat di setiap kabupaten kota sekarang masjid cantik-cantik kan? Cantik. Tapi apa seimbang dengan jamaahnya? Kan tidak. Masjidnya cantik, berlomba-lomba semua daerah membangun sebuah masjid yang cantik-cantik, bahkan miliaran. Tapi tidak berbanding lurus dengan jamaah yang sholat di situ. Mungkin kalau Jumat oke, tapi kalau maghrib paling 1 baris, setengah baris. Kita lihat. Bahkan yang lebih miris lagi Ustaz, masjid sekarang itu dijadikan sebagai tempat pariwisata. Contoh, mungkin pemirsa tahu di Jawa Barat, di Bandung itu ada namanya Masjid Al-Jabar. Iya, Al-Jabar. Itu memang indah. Tapi apa yang terjadi? Orang datang bukan untuk sholat. Orang datang untuk melihat kemudian selfie. Ya? Bahwa dia sudah pernah ke Bandung. Karena salah satu ikon di Bandung adalah Masjid Al-Jabar yang sekarang. Iya. Yang pernah saya alami begini Ustaz. Ketika orang hari Minggu banyak datang. Ya, Iya. pas waktu zuhur, kita kan sholat. Kalau dihitung antara orang yang sholat dengan orang yang Selfie. yang jualan, yang nongkrong, yang merokok, itu lebih banyak mereka. Jumlah shop di masjid untuk sholat zuhur itu sedikit. Artinya kan masjid itu dibangun megah tapi bukan untuk ibadah. Kalau zaman dulu Ustaz, Iya. ya, termasuk saya mungkin masih mengalami. Di kampung itu, masjid itu waktu itu belum ada listrik. Iya. Iya kan? Masih pakai patromak, tahu patromak, lampu patromak itu. Jadi kalau udah jam 5:30 itu kita nyalakan. Kalau enggak pakai lampu teplo itu. Teplo. Masjid itu untuk sholat dan untuk belajar ngaji. Dan masjid itu punya ruh. Ketika kita masuk itu betul-betul sejuk. Padahal dulu nggak ada AC. Karena jiwa kita tenang gitu. Ketika kita masuk, padahal dia beratapkan rumbia, mungkin masih papan, tadi lampunya lampu teplok. Tapi karena memang masjid itu memiliki ruh petunjuk, maka ketika kita masuk ke dalam kita merasa nyaman. Berbeda dengan sekarang, sudah ber-AC, ya kan? Iya. Sudah megah, tapi ruh petunjuk itu kurang. Nah ini contoh. Jadi kalau saya melihat hadis ini, mulai tanda-tanda itu udah mulai ada gitu. Sudah mulai gejala ataupun fenomena yang disampaikan oleh Nabi itu. Ya contoh masjid tadi. Iya. Terkait dengan bangunan yang megah tetapi tidak ada orang yang sholat di sana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, kata Nabi,
nanti pada saatnya akan ada ulama. Wa ulama uhum sarum mantah ta'adimi samai min indihim tahruzul fitnah wa fihim ta'un. Jadi akan datang suatu masa, kata Nabi, ulama-ulama yang memang punya kapasitas dan kompetensi milik agama itu dinyatakan sebagai orang yang terjelek di kolong langit ini. Kenapa? Karena ulama-ulama ini justru dia akan memberikan fitnah, memberikan fatwa-fatwa yang justru bertentangan dengan kehidupan masyarakat banyak. Ulama-ulamanya cenderung menjadi alat oleh penguasa, sehingga melegitimasi sesuatu yang sungguhnya tidak bisa dicari bagaimana supaya ini bisa boleh, kan gitu, dengan berbagai cara. Mereka memiliki ilmu agama, tetapi karena memang tadi dia untuk kepentingan dia, bahkan kemudian melegalisasi untuk seseorang yang mungkin akan berpolitik dan sebagainya. Jadi ulama yang memang demikian ini, kata Nabi, akan menimbulkan fitnah. Dan justru fitnah itu akan kembali kepada dirinya. Mudah-mudahan sekarang belum lah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita masih komitmen dengan apa yang dia miliki sebagai seorang ulama untuk kemudian menyiarkan agama, kan gitu. Tapi bisa jadi ke depan, dan mungkin sudah mulai juga ada ulama-ulama yang kemudian posisi dia sebagai ulama tetapi justru untuk membackup penguasa, padahal justru bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari. Itu terjadi. Nah, ini kan sebuah tanda yang saya pikir walaupun belum secara nampak, tetapi gejala itu sudah bisa kita rasakan gitu. Jadi Ustadz, gambaran yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman ini, saya pikir sekarang sudah bisa kita lihat. Yang pasti bagaimana kita mengantisipasi itu, kan gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Nabi itu menjadi kenyataan, walaupun fakta-fakta sudah kita bisa lihat. Nah, ini yang tentu tugas kita untuk bagaimana memberikan pencerahan, pemahaman kepada umat kita. Itu yang terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi. Pertama tadi terkait dengan bahwa Islam itu tinggal namanya saja. Kemudian Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid yang megah itu tidak memiliki ruh petunjuk. Kemudian juga banyaknya para ulama yang kemudian menjadi fitnah dari sebuah persoalan karena ilmu yang dia miliki digunakan untuk hal-hal bukan untuk kepentingan agama, tapi kepentingan segelintir orang ataupun sekelompok orang. Itulah pemirsa yang berbahagia, beberapa hal yang tentu ini menjadi perhatian kita. Kenapa materi ini perlu saya ungkap? Ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa memang jarang orang menyampaikan ini, padahal ini penting untuk pengingat. Ya. Sehingga kita tidak terlena, oh betul ya, kan gitu. Sehingga kita tidak terlena dengan bahwa sebenarnya dunia ini fana, bahwa kemungkinan ya dalam tanda kutip ya kiamat sudah dekat, walaupun wallahu alam kita tidak tahu kapan itu kiamat. Tetapi sekali lagi Nabi sudah memberikan gambaran, sudah memberikan penjelasan terhadap kita terkait dengan tanda-tanda, banyak tanda-tanda hari kiamat. Tapi saya mencoba untuk hadis ini yang saya sampaikan karena ini secara realitas kehidupan umat gitu, yang memang kita lihat, kita jalani, bahkan kemudian hampir ada juga yang sudah terjadi, kan gitu. Itulah kajian kita Ustaz terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang saya sampaikan. Ya, menarik sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita sudah menyampaikan beberapa tanda-tanda ya, termasuklah masjid yang dibangun megah tapi penghuninya sedikit, kemudian para ulama yang membelok, dan kita juga mendengar dari beliau bahwasanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita Islam itu hanya tinggal nama, kemudian Quran itu hanya tinggal tulisan. Ini semua menjadi problematika untuk kita, dan tanda-tanda itu semakin dekat. Nah, kalau ditanya mata saat kapan hari kiamat, kita tidak ada yang tahu, cuman tanda-tandanya itu ada karena
Dulu di zaman Nabi juga ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah balik bertanya, celaka engkau, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Oleh karenanya nanti insya Allah kita akan di segmen berikutnya membahas mungkin tentang tindakan apa yang kita lakukan agar hal-hal yang sudah nampak di depan mata ini bisa terhindar dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, syukran jazakumullah khair. Terima kasih karena Anda terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Mimbar Agama Islam, kita mengangkat topik tanda-tanda akhir zaman antara iman dan ujian dalam kehidupan bersama Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Haji Mustafid MA. Alhamdulillah beliau sudah memberikan ilmu kepada kita tentang tanda-tandanya. Nah sekarang ada di segmen ketiga ini, tak banyak waktu, hanya 5 menit sampai juga close statement. Insya Allah beliau memberikan mungkin solusi apa yang kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad ini agar umat Islam ini juga maju. Kita rindu dengan kejayaan umat Islam ketika di masa-masa emas. Insya Allah akan dibahas oleh Tuan Guru kita. Ustadz, silakan Ustadz memberikan ada lebih kurang 4 atau beberapa menit ke depan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan, kunci utamanya adalah bagaimana memberikan pemahaman keagamaan kepada anak-anak kita. Terutama tentu orang tua kita. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, baik dari sisi fisik tentunya, sisi ilmu, bahkan sisi pengetahuan agama. Karena Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Kata Nabi, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka bergantung kepada orang tuanya. Mau diarahkan kemana anak ini? Kalau kiasan dalam hadis itu mau diarahkan menjadi seorang Majusi, Yahudi, ataupun Nasrani. Tentu kaitannya dengan bagaimana peran orang tua untuk mengarahkan dan mendidik anak. Saya tadi menyampaikan bahwa ketika kita terlahir sebagai orang Muslim, ketika orang tua kita mungkin seorang Muslim, maka pasti anak-anak kita akan dididik dengan Muslim. Tapi ketika kita terlahir juga dari orang tua dalam tanda kutip tidak memahami agama, dia seorang Muslim tadi tidak mempunyai pengetahuan agama, maka kemungkinan besar itu anaknya juga akan dibiarkan untuk tidak memiliki pengetahuan agama. Maka ketika kita tidak mampu untuk mendidik anak kita secara agama, kita punya lembaga pendidikan. Silahkan masukkan ke pesantren, kita masukkan ke tempat-tempat pengajian yang notabene-nya adalah ya tepat untuk menerpa mereka, sehingga pemahaman agama itu tidak dangkal. Karena Islam menganjurkan masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ya. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Kalau kafah itu berarti dia harus memahami segala ajaran, aturan yang kemudian sudah disampaikan kepada kita sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, tentu Ustadz, ini kaitannya dengan ulama tadi. Ada sebuah hadis sebenarnya. Hadis ini menjadi penguat sebenarnya bagi kita bahwa ulama itu adalah orang yang paling mulia. Ulama itu orang yang memang memiliki pengetahuan yang harus kita turuti dan kita ikuti. Karena Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, innallaha la yakbidu ilman intijaan yantajihu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqa aliman ittakhadan nasiru usan juhala fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi Allah itu
tidak akan mencabut ilmu di dunia ini kecuali dengan mencabut para ulama. Mewafatkan para ulama. Karena ketika kemudian para ulama diwafatkan, ilmu itu akan berkurang, Ustaz. Siap. Tidak mungkin saya sebagai guru, contoh Ustaz sebagai murid, tidak mungkin ilmunya sama dengan saya. Pasti lebih banyak saya. Otomatis kan berkurang. Begitu. Kalau kita bicara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian turunannya ke bawah, kan tidak ada yang setara dengan beliau. Siap, Ustaz. Maka kemudian ilmu itu dicabut oleh Allah dengan mewafatkan para ulama. Oleh karenanya tentu ya kita berharap sebenarnya generasi muda sekarang itu jadilah seorang ulama yang mumpuni, yang kemudian bisa memberikan pencerahan. Siap, Maka lembaga pendidikan yang tadi saya sampaikan, pesantren, kemudian pendidikan-pendidikan agama ya harus diikuti. Jadi Siap, itu Ustaz. Ustaz. Waktu juga yang memisahkan Siap. kita, Ustaz. Ingin rasanya kita berlama-lama karena waktu juga memisahkan kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan narasumber, saya dan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi